Dasar psikologi perkembangan yaitu merupakan satu psikologi yang mempelajari perubahan dan pertumbuhan perilaku, kognitif, dan emosional manusia sepanjang rentang hidup, mulai dari masa pranatal hingga lansia. Di sini ada beberapa tahapan perkembangan manusia. Yang pertama yaitu pranatal, yaitu ketika masih di dalam rahim. Yang kedua yaitu ada bayi, dan ketiga ada anak-anak, yang keempat ada remaja, dan yang kelima ada dewasa, kemudian ada lansia. Yang pertama di sini yaitu ada perkembangan kognitif, yaitu merupakan perubahan dalam kemampuan berpikir, memahami, dan memproses informasi seiring bertambahnya usia, yang mencakup kemampuan seperti pemecahan masalah, pembelajaran, memori, dan pemikiran abstrak. Nah, yang selanjutnya di sini ada perkembangan emosi, yaitu proses di mana individu belajar mengidentifikasi, memahami, dan mengelola perasaan mereka dengan melibatkan perubahan dalam cara individu merasakan, mengekspresikan, dan mengatur emosi sepanjang hidup mereka. Yang selanjutnya di sini ada perkembangan bahasa, yaitu proses di mana individu memperoleh dan mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi melalui bahasa, termasuk pemahaman dan penggunaan kata-kata, struktur kalimat, dan keterampilan berbicara serta mendengarkan. Kemudian di sini ada perkembangan moral, yaitu perubahan dalam pemahaman dan penilaian tentang apa yang benar dan salah. Perkembangan ini mencakup pembentukan nilai-nilai, norma-norma etika, dan pengambilan keputusan moral berdasarkan prinsip-prinsip dan situasi sosial. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan, yaitu yang pertama ada faktor genetik atau turunan, kemudian yang kedua yaitu ada faktor lingkungan, yang ketiga yaitu ada interaksi antar faktor genetik dan lingkungan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang masa pranatal. Apa itu masa pranatal? Masa pranatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Masa pranatal merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan awal dalam kehidupan manusia. Periode pranatal berlangsung selama 280 hari atau kurang lebih 40 minggu yang dihitung mulai dari sesudah hari pertama menstruasi terakhir. Ada 3 tahap dalam masa pranatal. Yang pertama, tahap germinal. Proses ini terjadi pada awal 2 minggu pertama setelah pembuahan. Tahap germinal merupakan awal dari kehidupan manusia, sering juga disebut dengan periode zigot. Ovum adalah periode awal kejadian manusia. Periode germinal ini berlangsung kira-kira 2 minggu pertama dari kehidupan, yakni sejak terjadinya pertemuan antara sel sperma laki-laki dengan sel telur atau ovum perempuan, yang dinamakan dengan pembuahan, dan menghasilkan zigot yang kemudian terus membelah menjadi blatosit. Yang kedua, tahap embrio. Fase embrio yaitu segumpalan darah yang semakin membeku. Tahap ini terjadi dari 2-8 minggu sejak masa pembuahan. Pada umur 6 minggu, embrio telah dapat dikenali sebagai manusia. Sistem saraf akan berkembang cepat. Dimulainya juga pembentukan organ dalam dan anggota tubuh seperti muka, mulut, telinga, lengan, isi perut, hati, pankreas, paru-paru, dan ginjal. Organ tubuh dalam pun mulai bekerja. Tahap ketiga, tahap janin. Tahap ini terjadi dari minggu ke-9 hingga lahir, ketika embrio yang berkembang menjadi janin sudah memiliki organ-organ internal seperti jantung, paru-paru, usus besar, dan sebagainya. Dan eksternal, tangan, kaki, jari-jari kepala secara lengkap.
janin makin memanjang kira-kira 3 inci, berat kira-kira 3/4 ons, dan sistem organ tubuh berkembang semakin kompleks. Hal ini akan terus berlangsung hingga organisme itu matang dan siap untuk dilahirkan. Pada periode ini, secara spontan sudah dapat menggerakkan kepala, tangan, dan kakinya, serta jantungnya mulai berdenyut. Berikut proses masa prenatal dalam rahim. Pada minggu keempat, janin mulai mengembangkan struktur yang membentuk wajah dan leher. Selanjutnya, minggu ke-8, ukuran janin kira-kira setengah inci, kelopak mata dan ujung telinga mulai terbentuk dan terlihat ujungnya. Minggu 12, ukuran janin 2 inci dan mulai membuat gerakan sendiri. Si ibu mulai merasakan getaran di atas rahim dan di atas tulang kemaluan. Pada minggu ke-16, ukuran janin kira-kira 4 inci dan beratnya 3,5 ons. Matanya mulai berkedip, jantung serta pembuluh darah akan sepenuhnya terbentuk. Jarinya akan memiliki sidik jari. Pada minggu ke-20, ukuran janin sekitar 6 inci dan berat 10 ons. Bayi mulai menghisap jempol, menguap, dan melakukan perenggangan. Minggu ke-24, bayi mulai meresponi suara dengan cara meningkatkan denyut nadinya. Minggu ke-28, posisi sudah sesuai dengan posisi yang seharusnya. Minggu ke-32, gerakan janin akan terus bertambah dan ada pembentukan lapisan lemak di bawah kulit. Dan yang terakhir, minggu ke-36, ukuran setiap bayi akan berbeda, tergantung faktor seperti jenis kelamin, berat badan orang tua, dan bayi lahir ke dunia. Psikologi anak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perubahan perkembangan pada bayi, anak, dan remaja. Ilmu ini menganalisa pertumbuhan anak secara keseluruhan, mulai pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik atau gerakan, perkembangan kognitif atau otak, sampai dengan pembentukan kepribadian dan identitas. Terdapat beberapa permasalahan dalam psikologi anak, misalnya pengaruh masyarakat dan lingkungan terhadap karakter dan kepribadian anak. Psikologi anak memiliki jangkauan topik yang luas sampai dengan berbagai aspek. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik mengamati pertumbuhan dan perkembangan sistem organ sampai dengan anak mencapai usia dewasa. Cara mengetahuinya dengan cara menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, dan mengukur lingkar kepala. Hal ini dapat diperiksa agar mengetahui apakah anak tumbuh dalam batas normal atau tidak. Yang kedua, perkembangan otak atau kognitif. Hal ini berhubungan dengan perkembangan kapasitas mental, bagaimana kemampuan motorik, berbahasa, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, perkembangan sosial. Hal ini merujuk mengenai bagaimana anak secara emosional memberikan respon terhadap berbagai situasi. Dan yang terakhir, perkembangan ingatan atau memori. Perkembangan ingatan atau memori dekat hubungannya dengan perkembangan otak atau kognitif, dan mengamati bagaimana proses ingatan bekerja dan berkembang. Perlu diketahui bahwa psikologi anak tidak hanya berkaitan dengan anak-anak yang tumbuh secara fisik, namun diiringi oleh perkembangan mental, emosional, dan juga sosial. Perkembangan fisik dan psikologis anak dari usia dini sampai dewasa tergantung pada pengalaman yang dilaluinya selama proses pertambahan usia. Bisa dibilang interaksi dengan orang tua memberikan dampak yang signifikan pada anak. Perkembangan psikologi anak dianggap sebagai reaksi terhadap hadiah, hukuman, rangsangan, dan penguatan yang diberikan terhadap lingkungan.
Berikut tahapan perkembangan psikologi anak. Tahap sensori motor. Pada periode ini waktu antara kelahiran sampai usia 2 tahun di mana pengetahuan anak tentang dunia terbatas pada persepsi indahnya dan aktivitas motoriknya. Perilaku anak juga terbatas pada respon motorik sederhana yang disebabkan oleh rangsangan sensorik. Selanjutnya, tahap praoperasional. Pada periode ini antara usia 2-6 tahun, di mana anak belajar menggunakan bahasa. Selama tahap ini, anak-anak belum memahami logika konkret, tidak bisa secara mental memanipulasi informasi dan tidak dapat mengambil sudut pandang orang lain. Lalu, tahap operasional. Pada periode ini antara usia 7-11 tahun, di mana anak-anak mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan mental. Anak-anak mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian konkret, tetapi mengalami kesulitan memahami konsep-konsep abstrak atau hipotesis. Dan yang terakhir, tahap operasional formal. Pada periode ini, antara usia 12 tahun hingga dewasa, ketika anak mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir tentang konsep abstrak, keterampilan seperti pemikiran logis, penalaran deduktif, dan perencanaan sistematis juga muncul selama tahap ini. Terdapat faktor yang mempengaruhi psikologi anak. Yang pertama, pola asuh. Pola asuh dari keluarga yang merupakan salah satu faktor penting. Mengapa penting? Sebab karakter dan psikologi anak akan terbentuk dan dipengaruhi oleh bagaimana pola pengasuhan yang didapatkan dari orang tua maupun orang yang mengasuhnya. Contohnya, anak yang dibesarkan oleh orang tua yang disiplin cenderung akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih teratur. Selain itu, kasih sayang juga termasuk hal yang utama dalam membentuk kepribadian dan psikologi anak. Kasih sayang orang tua dapat membentuk anak menjadi seseorang yang penyayang, lembut, dan memiliki empati terhadap sesamanya. Faktor yang kedua, trauma. Perkembangan anak secara psikologi dapat terhambat karena pengaruh suatu hal yang menimpa pada dirinya. Contohnya, anak trauma atas kekerasan fisik di masa lalu. Meski terkesan sepele, pandangan buruk tentang hal-hal yang tidak menyenangkan semacam ini akan menghambat perkembangan psikologi anak. Untuk itu, orang tua hendak berhati-hati dalam memberi perlakuan kepada anak dan menghindari tindakan serta kekerasan fisik yang dapat melukai tubuhnya dan membekas pada batinnya. Faktor selanjutnya, interaksi dengan lingkungan. Interaksi dengan lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan psikologi anak. Jika terbiasa dalam lingkungan yang baik, maka anak juga akan tumbuh menjadi seorang yang penuh dengan kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Untuk itu, orang tua harus selalu mengawasi aktivitas anak agar tidak terpengaruh dengan lingkungan yang buruk yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologinya. Faktor yang terakhir, keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak adalah salah satu hal yang dapat menentukan perkembangan anak secara psikologi. Keterlibatan ini dapat ditunjukkan dengan melakukan aktivitas bersama, seperti bermain, berolahraga, bernyanyi, atau menemani anak belajar. Dengan keterlibatan orang tua, anak akan lebih mudah berkomunikasi dan mengutarakan segala keinginannya sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang terbuka, jujur, dan lebih percaya diri. Selanjutnya, saya akan memberikan tips cara memahami psikologi anak. Tips yang pertama, mendekatkan diri kepada anak. Anak akan sangat membutuhkan kehadiran orang tua. Jadi, orang tua harus lebih sering menghabiskan banyak waktu untuk beraktivitas bersama, supaya tercipta hubungan yang akrab. Kebersamaan orang tua dengan anak akan membuatnya menjadi nyaman untuk saling berbagi cerita, sehingga ketika anak memiliki masalah, anak tidak akan canggung untuk menceritakannya kepada orang tua. Tips yang kedua, memahami tipe emosional anak. Masing-masing anak memiliki tingkat emosional yang berbeda-beda. Tugas orang tua berusaha memahaminya supaya dapat memberikan penanganan yang tepat. Contohnya, anak tidak sabaran. Orang tua harus memberikan pengertian dengan lembut. Hindari amarah atau kekerasan, baik secara fisik maupun verbal,
agar tidak membuat emosi anak semakin bertambah buruk. Tips yang ketiga, ibu selalu ada untuk anak. Selain memantau perkembangan anak, ibu juga perlu mengikuti perkembangan lainnya, seperti mengetahui berbagai aktivitas yang anak lakukan, baik di rumah maupun di luar rumah. Tidak hanya itu, sebaiknya ibu perlu mengetahui apa yang sedang anak sukai, bahkan nama teman-teman main mereka. Disinilah peran penting ibu untuk masa tumbuh kembang psikologi anak. Karena yang anak inginkan agar ibu bisa selalu hadir dan ada untuknya.